Sampai aku tutup usia, kan ku jaga hatimu sampai aku tua. Walau keriput di pipimu terlihat, takkan goyahkan cintamu yang begitu kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta. Sekarang jam 4:05 menjelang subuh ya, hari Rabu tanggal berapa? 11 ya, Agustus. Saya mau membandingkan ya perjalanan dakwah dari Gus Nur, Adi Hidayat, dan Ustadz Abdul Somad. Ini menarik, tiga-tiga yang menempuh jalan yang berbeda, tapi tiga-tiganya berbuat sesuatu berbuat untuk umat dan bangsa maksud saya. Kalau Ustadz Adi Hidayat itu dibesarkan dalam keluarga yang sederhana dengan ekonomi yang pas-pasan, apalagi setelah ditinggal wafat oleh ayahnya kalau tidak salah ya. Sang ibu bertahan untuk mempertahankan Adi Hidayat remaja untuk tetap bisa menyelesaikan sekolahnya ya. Mungkin kalau nggak salah sekolahnya itu di Darul Arkom ya, di Garut, yang terkenal itu satu lembaga pendidikan di bawah afiliasi Ormas Muhammadiyah ya. Sementara Ustadz Abdul Somad juga masa lalunya sebagai remaja yang males ya. Hampir nggak sekolah kalau nggak dibujuk oleh salah satu guru atau ustadznya sehingga dia bisa meneruskan pendidikan sampai selesai di tingkat menengah ya. Kalau enggak, mungkin kita nggak mengenal Abdul Somad sekarang, mungkin jadi pengembala kambing atau apa di kampung tanpa ilmu pengetahuan. Sementara siapa Gus Nur ya, kalau masih orang suka menyebutnya Gus Nur, kalau enggak ya Sugi Raharja, nggak apa-apa toh. Ini satu tokoh ya yang sangat kontroversial ya, yang melalui gelombang kehidupannya yang tidak biasa dan up and down ya. Sebagai mantan pemain debus yang tidak akrab dengan nilai-nilai Islam dan tidak sholat dan pernah mencopet, dan masa lalu yang tidak selalu putih itu dialami oleh Gus Nur, bukan Gus Dur ya. Dan Adi Hidayat mencapai satu puncak-puncak prestasi dan sangat akrab dengan Al-Quran dan menghafal Quran. Ustadz Abdul Somad itu kemudian ahli tentang muqaranatul mazahib, ahli perbandingan mazhab, karena memang dibesarkan oleh tradisi itu di Al-Azhar Mesir dan diteruskan di Maroko. Sementara Gus Nur terkenal sebagai satu penceramah yang menggedor pintu kekuasaan. Jadi ketiga-tiganya memiliki akar di masyarakat dengan gaya dan penggemarnya masing-masing. Ketiga-tiganya bisa bicara di depan lautan massa, bisa di depan pengajian ibu-ibu, bisa bicara di depan jamaah pengajian di masjid dan musola tertentu. Siapa? Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, dan bukan Ustadz Gus Nur, tapi cukup Gus Nur. Gus Nur ini memang lebih lebih mewakili perasaan saya ya, sebagai orang yang lebih suka melihat orang itu berjuang dan memberikan kontribusinya dengan caranya yang apa adanya. Ya, setiap orang meniti, menempuh
mengarungi gelombang hidup yang berbeda-beda, dan itu masa lalu adalah sebuah kekayaan, masa lalu adalah sebuah anugerah. Tidak ada masa lalu seseorang yang sempurna, dan tidak semua orang memiliki masa lalu yang selalu putih. Hendaknya masa lalu tidak disesali, tetapi masa lalu hendaknya dijadikan titik anjak untuk melesat ke masa depan. Perbaikan selalu di masa depan. Dan menurut pemikir besar Islam dari Pakistan, yaitu Sir Muhammad Iqbal, dia berkata bahwa masa depan adalah sebuah kemungkinan yang selalu terbuka. Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, dan Gus Nur terus hingga hari ini memberikan karya-karya terbaiknya dengan cara yang dipilihnya sendiri, dengan tingkat beban masa lalu atau juga modal masa lalu yang berbeda-beda, dan mereka ketiga-tiganya menempuh cara untuk berbakti kepada bangsanya, berbakti kepada agamanya, berbakti kepada negaranya dengan cara yang dipilihnya sendiri, sesuai dengan muyul, sesuai dengan kecenderungan, sesuai dengan fikrah yang juga cocok dengan masing-masing. Dan siapakah di antara ketiganya itu yang paling hebat? Tiga-tiganya adalah manusia Indonesia yang hebat dengan kelebihan, dengan kekurangannya masing-masing. Tentu Adi Hidayat memiliki kedalaman ilmu pengetahuan bahasa Arab sebagaimana Ustadz Abdul Somad, dan tentu Gus Nur memiliki kedalaman di dalam memaknai kehidupan yang bergelombang. Dan masing-masing dari ketiga manusia Indonesia ini, ketiga orang yang memiliki kemampuan public speaking yang hebat ini, public speaking dari Ustadz Adi Hidayat, public speaking dari Ustadz Abdul Somad, dan public speaking dari Gus Nur, ketiganya memiliki keistimewaan masing-masing. Siapakah yang terhebat di antara ketiga itu? Ketiga orang itu yaitu, siapakah yang terhebat? Ustadz Adi Hidayat atau Ustadz Abdul Somad atau Gus Nur? Maka jawaban saya sangatlah tegas, ketiga-tiganya adalah orang hebat. Dengan izin Allah, saya Yudi Pramuka, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta Fasbir Sobron Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes ya, saya siap-siap sholat subuh dulu ya.